Ya, sahabat, ini saya sekarang udah ada di gelap ya. Nah, tuh. Saya udah ada di Diandra Promosindo. Di studionya Diandra nih, ini pintunya. Di sini saya mau ceritakan, mau jelaskan kontes video Alamku Negeriku di dalam studio ini. Nanti kita akan live. Nanti sahabat lihat, sahabat simak di video yang kita bikin. Tuh, itu krunya. Andra Bada. Halo. Hai. Kita sudah ready. Ya, di sini nanti saya akan jelaskan sama Kohen. Kontes video Alamku Negeriku itu seperti apa. Sahabat simak nanti setelah ini kita akan jelaskan bagaimana, seperti apa kontes video Alamku Negeriku, tujuannya apa. Nah, harapannya kami sahabat sekalian bisa support ya. Kita dari kontes ini tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang khususnya ada di industri pariwisata. Seperti apa penjelasannya? Simak ini. Oke, bye-bye. Jumpa lagi di acara IMS virtual dengan talk show yang sangat menarik pada hari ini. Saya Hendra Nusaleh, panggilannya Kohen. Siap. Presiden Director Diandra Promosindo, yang juga adalah Project Director untuk IMS dari 2015 sampai sekarang. Kali ini saya berbincang-bincang dengan salah satu anak muda yang begitu bersemangat memajukan negeri. Mungkin nggak muda-muda banget juga, tapi begitu determinasinya begitu luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Robinson Journey. Robinson Journey adalah petualang atau penjelajah keliling Indonesia dengan berkendara mobil dan motor. Off-road nih ya, banyak kan ya? Ya, semua segala medan. Yang perjalanan petualangannya ditayangkan di Metro TV. Berapa tahun di Metro TV ini? Dari 2016. 2016 masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, dengan misi petualangan mengeksplor dan mempromosikan potensi pariwisata, khususnya wisata alam di berbagai daerah di seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, sorry. Belum ke dunia. Bagi sobat IMS, tapi jangan-jangan sudah ditonton juga di luar negeri ya, dengan YouTube-nya dan lain-lain. Bagi sobat IMS yang belum terlalu mengenal Robinson Journey, beliau selain petualang dan penjelajah keliling dunia, berasal dari salah satu pulau terindah di sebelah barat Sumatera yang menghadap laut apa namanya? India. Laut India, Samudra Hindia, yaitu di Pulau Nias. Jadi nama lengkapnya, mohon maaf kalau saya salah sebut, Robinson Telambanua. Salah. Yang benar. Robinson Telambanua. Robinson Telambanua. Iya. Iya. Ya, itu betul.
Alhamdulillah dengan susah payah akhirnya bisa benar karena beberapa teman saya juga berasal dari Nias. Dari Nias ya. Dan umumnya memang daya juang memperjuangkan sesuatu ide memang luar biasa. Salut untuk teman-teman dari Nias. Dan tentunya kita semua prihatin dengan adanya pandemi yang sangat mempengaruhi industri pariwisata di seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Iya, betul. Maka dalam kesempatan kami ini, kami sampaikan bahwa Robinson Journey dengan Indonesia International Motor Show berinisiatif untuk mengadakan kontes video berskala nasional dengan judul Alamku Negeriku, yang rencananya akan diadakan pada kuartal pertama tahun 2021. Ya. Tujuan talk show ini adalah untuk mengajak teman-teman yang punya interest untuk memajukan negara kita melalui mencintai negeri sendiri. Siapa lagi yang kalau bukan... Betul. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke sana nih mengajak teman-teman. Ya, go ahead. Mas Robinson sendiri ini lahir di Nias? Enggak, saya di Binjai, Sumatera Utara. Binjai, karena memang masih satu provinsi ya? Satu provinsi. Tapi jauh tuh ya Binjai. Nyebrang laut. Nyebrang laut. Berapa? Itu di Medan. Iya. Binjai dekat Medan ya? Itu 23 kilo dari Medan. Oke, berarti kalau dari Nias ke Binjai... Itu satu malam. Satu malam, bayangkan hanya dalam satu provinsi, satu malam. Padahal mungkin kalau kita keluar negeri yang Eropa dan lain-lain cuma 13 jam gitu kan ya. Nah, sampai kuliah atau sampai sekolah? Ya, saya sampai remaja aja di sana. Habis itu, ya itu keliling kemana-mana itu Kohen. Oke. Nah, akhirnya inilah saya stay di Jakarta, tapi kakinya terlalu panjang Kohen. Jadi jelajah terus gitu. Nah, apa yang membuat pertama inspirasi itu suka? Mungkin kalau itu panggilan jiwa ya, suka jalan-jalan, tapi kemudian memfokuskan diri. Menampilkan kekayaan alam, apa kira-kira motivasinya tuh, Bang? Karena triggernya, saya kebetulan sejak 2010 sudah mulai keluar keliling dunia. Oke. Ya, karena satu profesi saya membawa saya untuk melihat keindahan dunia di luar sana. Di mana tuh? Eropa, Amerika? Seluruh dunia. Wow. Ya. Acara nggak seluruh dunia, ada 2 benua yang saya belum injak, Amerika sama Kutub Utara. Mungkin setelah ini ada nanti yang ngajakin Robinson Journey. Nah, saya melihat dunia, kemudian saya kan melihat yang indah-indah di luar negeri sana. Kemudian waktu saya lihat Indonesia, kebetulan karena saya dari kecil memang cinta dengan alam, terus saya tahu Indonesia ini mau dibandingin dengan negara manapun di luar negeri sana, jauh lebih menang. Contoh aja ya, satu negara di Eropa, di Norwegia, yang orang Indonesia ada banyak berkunjung ke sana. Kohen, Norwegia itu cuma punya satu suku bangsa, penduduknya 6.500.000-an, kita 270 sekarang ya kurang lebih. Nah, mereka cuma satu suku. Indonesia ada 714 suku. Kalau orang Indonesia jalan-jalan ke Norwegia itu oke, mau lihat salju. Tapi orang luar sana waktu datang ke Indonesia banyak yang dilihat. Banyak sekali. Kalau kita bicara suku aja 714 turunan dari satu suku, budayanya itu udah apa? Itu udah masing-masing. Kohen ini pakai masker apa itu?
dari ulos. ulos dari Tapanuli. Ini ulos dari Nanti Tapanuli. ada orang pakai masker, batik juga udah macam-macam. Kalau kita bicara keindahan Indonesia itu udah terlalu banyak lah. Jadi Gitu. Norwegia mungkin menarik karena Salju. salju doang, karena Iya. kita jarang ya. Iya, Tapi betul. sebetulnya dia satu komunitas ya, satu suku ya. Satu suku dan mereka pakai baju tradisionalnya cuma 1 kali 1 tahun Dan dalam itu pun karnaval. itu pun semua saudaranya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Oh gitu. Enggak. Jadi intinya mari kita menampilkan keberagaman kita dan Ya. kekayaan kita Ya. untuk orang lain yang mungkin merasa amazed dengan Ya. kondisi kita. Mungkin begitu ya? Ya, sangat. Itu kalau kita bicara Indonesia, orang luar negeri melihat Indonesia itu sangat luar biasa. Saya pernah 1 kali Kohen jelajah sampai ke Bali dengan motor waktu itu, dan saya bawa orang yang sudah keliling dunia 65 negara dengan motornya. Saya bawa dia menuju ke Bali pakai motor dan saya tunjukkan tempat-tempat indah. Ada 2 orang lagi yang dari Jerman. Itu motoran kami semuanya berlima waktu itu, dan saya mampirin ke tempat indah di Indonesia, alamnya sampai sawah pun saya berhentiin dan mereka senang sekali lihat sawah gitu. Bagi kita biasa, bagi Kalau mereka. kita mungkin ya waktu kita di negara dia lihat salju girang sekali. Nah, dia lihat sawah girang banget. Jangan-jangan mau loncat lagi. Iya, kalau kita kan biasa aja, tapi buat mereka sawah aja udah jadi satu perhatian yang luar biasa. Indah sekali nih sawah negeri ini, luar biasa. Mereka bilang begitu. 65 negara dia udah jelajahin. Negara yang paling indah adalah Indonesia. Nah, Padahal baru sampai Bali doang itu. Dari Jakarta. Dari Jakarta, belum Oke. ke Sumatera, belum ke Sebelum yang kita lain. terlanjur jauh ke Bali, yang tadi cerita Norwegia tuh, dulu kenapa bisa tiba-tiba terpikir keliling dunia? Apa ada yang ajak atau gimana tuh? Ya memang panggilan saya dulu sampai sekarang sebenarnya saya profesional tour leader. Oke. Jadi saya jelajah keliling dunia untuk melihat yang indah-indah. Untuk melihat di luar sana seperti apa. Kemudian dengan saya yang memang sudah kemana-mana di Indonesia juga, saya otomatis membandingkan. Itulah makanya jelajah Robinson Journey dengan bangga saya mau perkenalkan Indonesia kepada mereka di luar sana. Jangankan mereka yang di luar sana, mungkin Kohen sendiri kalau nonton Robinson Journey ada pojok-pojok indah yang Kohen mungkin belum pernah tahu. Pasti, gitu. pastinya. Banyak Enggak sekali di semua lah Indonesia. yang kita lihat, Ya, pernah lihat. karena itulah makanya Robinson Journey menjelajahi Indonesia, menunjukkan betapa Indonesia ini indah dan luar biasa. Oke, kita masih cerita luar negeri nih, Ya. Bang Robinson. Silakan. Karena berjelas kalau turis biasa datang ke Paris, datang ke Amsterdam dan Ya. lain-lain, kangen lah ya London. Ya, Tapi ya. saya yakin yang dijelajahi oleh Robinson ini adalah tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Ya. Betul ya? Ya. Ya. Nah, ada nggak pengalaman yang sangat berkesan, mungkin nggak dapat makan atau makanan yang nggak cocok, apa digigit anjing? Wah, atau sering lah. Makanan nggak cocok itu paling sering kalau di luar negeri ya. Iya. Karena lidah kita kan beda ya. Iya. Di Indonesia kita suka makan manis pedas. Oke. Gitu, goreng gitu. Iya. Nah, kalau di luar negeri kebanyakan Plain. direbus gitu aja plain dia. Jadi dibakar juga begitu aja gitu. Terus nasinya juga beda. Kalau ke Timur Tengah itu nasinya nasi nggak enak lah. Kering ya? Iya. Iya. Sate aja ya begitu Iya. aja dibakarnya, nggak ada bumbu, nggak ada apa-apa, kecap aja nggak ada gitu. Tapi itu enak buat mereka. Nah, kita orang Indonesia Biasanya bawa nggak? Akhirnya ya kecap begitu. Atau garam atau... setidaknya sambel. Nah, Modalnya orang Indonesia kalau keluar Iya. negeri bawa sambel. nah Gitu. oke, kita kembali ke dalam negeri. Iya. Memulai program Robinson Journey tahun Iya. 2016 ya. 2015 mulainya. 2015 Saya jelajah di Indonesia Metro TV. 2015. Ya. Apa tuh? Bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba terajak oleh salah satu station yang terkenal yaitu Metro TV? Karena pertama saya melihat, mohon maaf nih, Ya. mohon izin juga sahabat sekalian, saya melihat tontonan kita di TV kok kurang mengedukasi ya. Itu awalnya gitu dulu. Nggak usah minta maaf semua juga orang mengakui. Iya.
Jadi berangkat dari sana, saya berpikir waktu tahun 2008, apa ya TV program apa yang benar-benar bisa nasional diterima oleh semua orang dan menginformasikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka gitu. Kami yang sudah keliling Indonesia ini, yang sudah bahkan keluar keliling dunia, melihat dunia di luar sana, membandingkan dengan apa yang kami lihat di Indonesia ini, kita itu keren banget. Nah, misi kami adalah itu, memperkenalkan provinsi-provinsi ini untuk membangun desa. Ayo angkat, bantu, kita promosikan tuh daerah-daerah itu. Misi dari Robinson Journey adalah kami mau mengeksplor potensi pariwisata. Pertama sekali saya mau bikin TV program tentang bisnis sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, terus karena saya memang sering jalan-jalan ke luar negeri, ya saya pikir kenapa enggak ya, saya tunjukin ini Indonesia yang indah ini. Kita enggak kalah, jauh lebih menang daripada mereka yang ada di luar negeri sana gitu. Nah, karena itu saya terpikir TV program yang beda, yang menunjukkan keindahan Indonesia, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tahu, oh ini Indonesia. Sampai sekarang blocking. Oke, menutup tuh ya? Ya. Menutup aja lah ya. Kalau enggak, mana bisa bertahan sampai 6 tahun? Karena memang rupanya semangat untuk menunjukkan Indonesia ini juga didukung oleh banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Termasuk pemerintah? Iya, yang mereka tahu, oh iya, ini dia caranya kita menunjukkan ini. Nah, kenapa saya overland? Kenapa saya jelajah pakai kendaraan, mobil dan motor? Gitu juga yang untuk video kontes ini ya. Kenapa kita mengajak orang untuk membuat perjalanan wisatanya dengan kendaraan? Karena gini, Indonesia ini terlalu indah. Bahkan dia sangat indah, semakin indah waktu kita datangin dengan kendaraan pribadi, motor atau mobil. Dan saya mau buktikan bahwa Indonesia bisa dikunjungi dengan mobil pribadi kita yang bahkan motor metik pun bisa kok nyampe ke pantai atau ke gunung yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan selalu motor atau mobil off-road ya? Oh enggak. Saya modifikasi mobil saya jadi off-road yang sampai mobil itu bisa naik ke pohon. Bukan karena perjalanan kami itu selalu off-road, enggak. Itu kan kami kan well prepare. Kami siapkan kendaraan ini untuk bisa ke segala medan, itu aja kan. Kami juga menunjukkan banyak kok itu ya tempat-tempat yang bisa dijelajah dengan mobil keluarga sekalipun, sedan sekalipun banyak kok. Banyak tempat wisata kita yang sudah bagus infrastrukturnya. Kuncinya di planning ya, di persiapan ya. Kalau kami sebagai penjelajah, kami siapkan sampai resiko yang sekecil-kecilnya pun kami perhatikan. Makanya satu perjalanan, satu kali trip, berapa orang sih yang terlibat? 15-an. 15, lumayan dong ya? Iya, karena tim dokumentasi, karena krunya Robinson Journey adalah dari kami sendiri. Berarti PH ya, berarti kira-kira ya? Memang. Oke, Gitu. Dari semua perjalanan, pasti ada suka duka lah ya? Banyak. Yang paling dukanya yang mana? Yang duka dulu deh. Yang nggak ada sih yang disebut duka di kami, karena kami akan menikmati setiap perjalanan itu, gitu. Cuma yang mungkin bukan duka, tapi susah berat gitu ya. Pada saat kami harus perjalanan itu kan gini, Kohen, dari satu titik A, B, C yang kita sudah schedulekan gitu ya.
di perjalanan pada saat dari titik A ke titik B yang katakan jaraknya ini 150 km, harusnya bisa ditempuh dalam 3 jam. Katakan begitu. Tapi ternyata bukan itu kok. Ternyata kami harus tempuh ini sampai 10 jam. Karena di perjalanan ada aja yang bagus, ada aja yang indah, ada aja jalannya yang begini, ada aja yang banyak faktor, kan gitu. Nah, sampai kami di sana itu bisa telat gitu, telat sampai berjam-jam kayak begitu. Nah, itu tantangan untuk kami, karena memang kami tujuannya mendokumentasikan apa yang ada di perjalanannya kami. Trip terlama berapa hari, Bang Robin? Perjalanan kami 3 bulan. 3 bulan? Iya, sekali jalan itu 3 bulan. Wow, 3 bulan meninggalkan. Kalau pas pulang nggak dipanggil Om. Siapa ya? Jadi dengan 15 orang bisa meninggalkan rumah untuk mendapatkan satu pesan tentang keindahan negeriku. Betul. Kira-kira itu ya dengan program Robinson Journey. Ya. Kira-kira kita masuk nih ke tadi kita sudah berbicara apa Alamku yang sudah negeriku. di alamku negeriku. Bagaimana? Apa yang ingin Bang Robinson ajak kepada para sobat IMS untuk berkontribusi? Karena ini dunia digital, tidak akan terhapus. Seberapa kecilnya pun kontribusi kita pasti akan tercatat bahwa kita pernah berkarya untuk negeri kita. Betul. Oke. Terkait dengan pandemi ini lagi pandemik ya Mbak, Corona ini ternyata masih cukup kuat ya di dunia gitu. Nah, terkait dengan itu, Kohen, selama ini kami jelajah ke tempat-tempat indah, artinya tempat-tempat pariwisata di seluruh Indonesia, di pelosok Indonesia. Nah, karena pandemik ini yang paling terpukul adalah pariwisata gitu. Minggu lalu kayaknya dipanggil Pak Menteri Pariwisata kayaknya. Iya, karena itu misi kami dengan mengajak masyarakat melalui kontes video ini adalah ayo kita bangkit. Saya terpikir untuk we must do something gitu loh. Kita nggak boleh diem aja nih. Pariwisata ini kasihan nih. Masyarakat yang hidupnya bergantung dari industri pariwisata, mereka nggak bisa buat apa-apa, Kohen. Kasihan, kami sempat melihat itu ke tempat-tempat indah ini. Bukan cuma restoran ya, hotel, semua yang terkait. Iya, semua yang terkait kok. Ya, di mana mereka memang bergantung dengan wisatawan yang datang. Nah, masalahnya karena pandemik wisatawan nggak berani keluar rumah gitu loh, nggak berani bepergian, berkurang sekali lah gitu. Sampai akhirnya saya pernah pergi satu tempat yang wisatawan yang datang di sana itu cuma orang yang dari sekitar situ aja. Seberapa kuat, Kohen. Jadi ada satu daerah yang dia buka 5 warung makan gitu. Belum yang bicara merchandise ya. 5 warung makan ini aja wisatawan datang 3 orang. Dia mau makan ke warung yang manapun nggak akan nutup itu karena cuma 3 orang wisatawan yang datang. Itu yang terjadi sekarang ini. Yang tadinya itu bisa satu warung ini bisa ratusan orang yang makan di situ karena rame kan tempat itu. Nah, sekarang fakta bahwa kita di industri pariwisata paling terpuruk gitu. Tuh, tempat saya di bawah. Itu tempatnya. Tuh dia. Cuma saya sendiri yang camping di sini. Itu yang pohon-pohon pinusnya di sebelah sana. Itu tempat area camping semua tuh di sana. Ya karena pandemi juga sepi. Terus ini warung-warungnya. Ini warung-warung kopi, warung Indomie. Jadi sobat IMS, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpuruk. Ya. Itu bisa kita pulihkan dengan gotong royong, dengan kebersamaan. Ya, itu makanya saya berpikir untuk bagaimana membantu mereka. Niat saya adalah itu kok. Saya mau bantu saudara-saudara kita yang di industri pariwisata yang hidupnya bergantung dari pariwisata. Akhirnya saya dapat satu ide adalah, oke, gue mau bikin kontes video. Kontes video ini disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini.
Nah, dasar pemikiran saya dari kontes video ini adalah dalam keterbatasan, lakukan hal tanpa batas. Nah, untuk membuat video pasti syaratnya adalah yang mengandung unsur pariwisata. Ya. Kameranya harus profesional? Enggak. Apapun. Nah, ini pengertian dalam keterbatasan. Keterbatasan artinya gini, kita hanya terbatas cuma bisa pergi ke daerah kita aja. Gitu loh. Itu terbatas sekali karena memang orang Jawa Tengah nggak boleh pergi ke Jawa Timur, apalagi ke Sulawesi sana karena pandemi ini. Bisa, gitu. cuma terlalu banyak syarat-syarat. Itu kan iya kan dibatasin lah Ya. gitu loh. Nah, itu bagian dari keterbatasan. Nah, kemudian saya terpikir, oke, kalau orang daerah boleh pergi ke daerah dia yang dekat-dekat aja, orang Jawa Tengah misalnya, dia ke Karimun Jawa bisa kok, dia ke Dieng bisa kok, gitu kan? Banaran bisa? Bisa, karena Ya. itu memang daerah dia, gitu. Nah, kompetisi ini mengajak kita semua, dimanapun kita, di daerah manapun kita, ayo dokumentasikan perjalanan wisatamu ke wisata alam yang ada di sekitarmu. Jadi, ini seolah-olah kayak, dalam tanda kutip ya, promosikan kampungmu atau daerahmu dengan membuat dokumentasi video perjalanan wisata ke alam. Nah, caranya adalah dengan tadi yang Kohen bilang, dia punya handphone. Cukup dengan handphone itu aja pun bisa kok. Bisa ditunjukkan itu. Jadi keterbatasan di sini artinya kita terbatas hanya di daerah kita, satu. Yang kedua, kita terbatas cuma punya handphone. Atau kita punya GoPro juga. Atau kalau perlu kita punya drone, ya itu lebih bagus lagi kan gitu. Buatlah satu video yang dalam bentuk konsep vlog gitu, tunjukkan, sampaikan, supaya orang waktu ngelihat video ini, dia tahu, oh ternyata di Bogor sana, nggak jauh dari Bogor, ada Gunung Bunder yang cuma 1,5 jam pakai motor, itu ada yang seindah itu tempatnya gitu. Jadi gayanya adalah gaya vlog. Berarti dia sebagai host gitu ya? Iya, iya. Mau pakai WiFi atau diminta tolong teman? Boleh, boleh. Durasinya berapa lama, Bang? 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Itu udah jadi cukup. diedit dikit kan sekarang Iyalah, aplikasi banyak. Ya, Jadi suara harus ada, voice over harus ada ya. Dia harus jelaskan kan di situ. Nah, inilah yang saya maksud dari keterbatasan itu. Bikin aja dengan handphonemu atau minta tolong temanmu gitu, bikin itu. Kemudian, kan tadi saya bilang dalam keterbatasan lakukan hal tanpa batas. Hal tanpa batas itu adalah gini. Sekali postingan kita perjalanan menuju tempat wisata yang di daerah kita, sekali kita posting di sosial media, seumur hidup itu akan menjadi promosi. Iya. Itu yang dimaksud tanpa batas. Lakukan hal tanpa batas. Ayo do something. Kita promosikan daerah kita. Setelah acara ini mungkin ada yang tertarik bikin. Sampai kapan nih Bang Robinson? Nah, periodenya kita akan, yang penting sekarang adalah sosialisasi. Karena ini belum pernah ada kan, gerakan seperti ini. Saya terima kasih kepada Diandra. Saya terima kasih justru dengan Robinson Journey. Karena, Kohen, saya sangat-sangat terhormat dibantu Diandra untuk menyuarakan kepada sahabat sekalian bahwa mari kita lakukan sesuatu untuk mempromosikan daerah kita. Saya bilangnya begitu, kita promosikan daerah kita, gitu ya. Nah, nanti mereka bikin video ini, Kohen, kan itu mempromosikan, tapi juga mengkampanyekan protokol kesehatan. Dia harus tunjukkan bagaimana dia berwisata alam dengan protokol kesehatan. Dia harus pakai masker. Harus kayak begitu, karena ini kan new normal ya. Ini mungkin ini jadi tren kita yang baru. Dulu pemerintah menyuarakan untuk pakai helm. Akhirnya helm itu jadi sesuatu yang wajib, yang mereka keluar. Sekarang nah, gitu juga masker. Masker nanti akan jadi lifestyle. Orang nggak akan enak untuk kemana-mana nggak pakai masker. Sekarang masker udah banyak yang macam-macam. Saya bikin masker sendiri nih sekarang. Kohen udah mau menunjukkan Indonesia. Saya mendukung UMKM. Nah, itu. Jadi masker ini harus menjadi budaya sekarang. Oke? Nah, jadi si vlog ini nanti, videografer ini harus menunjukkan protokol kesehatan. Misi utama dari video kontes ini adalah, satu, mempromosikan pariwisata daerah. Yang kedua, mengkampanyekan gerakan berwisata alam dengan protokol kesehatan. Jadi ulang-ulang ini yang penting nih. Yang pertama, mempromosikan pariwisata daerah, Jadi jangan di luar pariwisata, nggak usah di sini. Enggak, wisatanya juga wisata alam nih. Wisata alam. Ya, karena kan wisata alam itu yang paling minim resiko. Iya kan? Alam terbuka. Alam terbuka bisa pantai, gunung,
sungai, danau itu banyak sekali lah. Air terjun itu alam semua gitu. Sawah, padi, iya, jangan yang tempat permainan. Nah, itu yang nggak boleh, yang ada kerumunan itu nggak boleh. Oke? Nah, yang pertama mempromosikan pariwisata daerah. Khususnya wisata alam. Yang kedua, tunjukkan, kampanyekan protokol kesehatan. Kita boleh berwisata tapi dengan protokol kesehatan. Dan pakai kendaraan pribadi, motor atau mobil. Karena nggak boleh nyewa bis berbondong-bondong satu RT datang ke tempat wisata, itu udah nggak boleh lagi. Jadi vlognya bisa mulai saat naik mobil ya? Mulai dari rumah, betul. Dari rumah ya? Betul, tunjukkan bahwa pakai kendaraan pribadi dan nggak serombongan gede gitu, datanglah ke sana, tunjukkan. Nah, gitu. tipsnya nih, ini untuk pemula, biasanya kan dia pengen ngambil lengkap, padahal durasi 5-10 menit. Gimana cara menjahit materi yang banyak sekali itu menjadi pack 5-10 menit dan memang berkesan, gimana? Poinnya aja dulu yang penting. Waktu pembuatan video itu, jadi kita harus menempatkan diri sebagai penonton waktu kita bikin video itu, bahwa informasi jangan suka-suka sendiri. Jangan. Kita harus tunjukkan bahwa oke, aku berangkat dari Bogor misalnya, atau aku berangkat dari Jakarta ini, aku mau menuju ke, kalau Bogor nanti coverage-nya Jabodetabek gitu ya. Aku berangkat dari Bogor jam segini. Itu penting gitu. Nah, jarak tempuhku sekian kilometer. Waktu di perjalanan itu, waktu tempuh dan jarak tempuh gitu. Karena ini jadi panduan ya, diharapkan jadi panduan. Gitu aja. Jadi informasi-informasi kayak begitu ditunjukkan, sepotong-sepotong aja perjalanan. Waktu kita perjalanan motor atau mobil ya tunjukin aja bahwa itu sedang bermotor atau sedang bermobil, that's it. Terus cut lagi, pindah lagi ke pada waktu di sana. Ini aku udah di sini atau waktu di tengah jalan makan di sini. Nah, tunjukin juga ini di warung ini. Warung-warung. Iya gitu. Nah, di perjalanan sampai di sana tunjukin seindah apa wisata alam yang direkomendasikan. Keindahan sehingga orang jadi tertarik ke sana. Orang bisa merasakan, ikut juga merasakan, pergi ke sana indah sekali gitu. Oke, setelah saya meramu, saya edit dalam 5-10 menit, itu dikirim ke mana, Bang Robinson? Nanti akan ada di www.alamkunegriku.com. Alamkunegriku. Ya. Jadi semua yang dilakukan bisa melalui di-upload ke sana ya? Pasti. Ya. www.alamkunegriku.com. Ya. Dan di situ... sorry, Kohen, ada yang ketiga. Oke, silakan. Jadi yang pertama kan tadi mempromosikan tempat wisata, yang kedua mengkampanyekan protokol kesehatan. Yang ketiga, dari kunjungan kita ke sana, kita mau membangkitkan pariwisata ini, membangkitkan perekonomian di sana. Datanglah ke sana, jangan bawa bekal. Jadi teman-teman jangan bawa bekal. Ya, bekal itu makanan ya. Iya, jangan kalau bawa duit boleh loh ya. Justru bawa duit supaya kita belanja di sana. Bantu orang yang buka warung di sana, yang jualan souvenir di sana, belilah. Nggak usah terlalu banyak nawar gitu ya. Kita membangun negeri. Itu tujuannya. Jadi 3 tujuan utama ini mempromosikan, mengkampanyekan protokol kesehatan, membantu saudara-saudara kita yang ada di pariwisata di daerah itu. Oke, saya make sure ini alamkunegriku.com, di situ di-upload atau ke YouTube dulu? Enggak. Di YouTube mereka masing-masing boleh. Videonya nanti dikirim ke kita. Kirim ke tim Robinson Journey. Nanti nonton YouTube-nya berikutnya kita akan jelaskan lebih detail lagi. Di luar dari ini juga kita akan jelaskan lagi. Nah, yang penting adalah bikin aja dulu, kirimnya nanti lewat Google Drive, lewat internet aja juga cukup gitu loh. Lewat www.alamkunegriku ini nanti kita akan sediakan tempatnya untuk kirim, atau lewat Google Drive nanti emailnya kita akan kasih gitu. Iya, jadi soal resolusi dan lain-lain belakangan, yang penting bikin dulu ya. Yang penting bikin dulu. Ya. Yang pasti Sobat IMS, kalau kita tidak pernah mencoba, tidak akan pernah berhasil. Ayo, dengan semangat kebersamaan dan ingin memajukan negeriku, kita membuat video minimal dari tempat masing-masing. Bayangkan dari Jember, dari Brebes, dari Nias, dari Makassar, dari Papua bikin. Maka ini adalah menjadi kumpulan video-video yang benar-benar alamku negeriku. Nah, kompetisi video ini, kami kan mengajak sahabat sekalian dimanapun berada, mari promosikan daerahmu, mari promosikan kampungmu, gitu ya. Nah, dari sana nanti kirim videonya ke kami.
Nanti tim Robinson Journey bersama dengan Diandra Promosindo akan mengumpulkan video ini, kemudian kita akan seleksi video mana yang bagus, kita akan posting di YouTube channelnya Robinson Journey, dan di YouTube channel Robinson Journey ini rencananya kita akan bikin teks bahasa Inggris. Setiap video yang dari sahabat sekalian, kita akan bikin teks bahasa Inggris. Tujuannya adalah kita mau promosikan Indonesia. Jadi teman-teman bukan cuma sekedar kompetisi, tapi punya misi mulia. Karena ini berpotensi untuk dilihat oleh orang yang di luar negeri sana. Ya, saya sudah kontak dengan kawan-kawan di luar negeri sana. Mereka sangat support ini. Karena begini, mereka juga nggak bisa pergi ke Indonesia karena pandemik ini. Tapi setidaknya melalui kontes video ini, mereka bisa lihat Indonesia secara virtual. Hi Robinson, I heard about the competition. I think it's a great concept. Alamku, Negriku. I think somebody has to show the world how truly beautiful Indonesia is. So I wish you success with this, and always remember, bangga jadi Indonesia. Hey Robinson! Wow, glad to hear you. Привет! Sputnik, Россия. I've just heard that you are starting the contest Alamku Negriku. Wow, I would like to do it here in Russia. And I'm glad that we'll be able to see the whole country through the people that live at the area. Well, good luck for everybody. By the way, what's the prize? Who is going to do the best video will get a year trip around the world? Is it true? Hai Robinson, saya sangat setuju dengan konsep ini. Dan kita harus tetap mempromosikan tempat-tempat indah di Indonesia. Karena saya yakin banyak tempat di Indonesia berlayak dikunjungi. Semoga sukses ya. Alamku, negeriku. Kohen. Lewat internet dia bisa berwisata. Jadi sekarang ini memang kita dibatasin dengan tidak boleh bepergian kemana-mana, nggak boleh traveling, ya udah nggak apa-apa. Tapi virtual bisa. Mereka bisa lihat Indonesia dari video-video yang kita tunjukkan, keindahan Indonesia di berbagai daerah. Ini semacam citizen journalism ya kira-kira, yang melibatkan masing-masing, betul. Masing-masing, ayo bergerak semuanya. Komunitas ini, komunitas itu, silahkan. Nah, dari situlah nanti mereka akan lihat betapa Indonesia ini indah dan luar biasa. Boleh nggak dia-upload di YouTube-nya masing-masing sebelum? Justru itu, mereka upload di YouTube-nya masing-masing. Setelah dari situ, kirim ke kita akan akan posting kumpulannya dari video dari Sumatera Utara, dari Papua, dari Makassar, dari Jawa Barat, kan kita kumpulkan di YouTube channel Robinson Journey atau di www.alamkunegriku.com. Mereka akan lihat di sana. Deadline-nya kapan terakhir menerima? Nanti kita akan umumkan kok. Sekarang ini PR-nya saya adalah mensosialisasikan biar sahabat sekalian paham. Tapi intinya di semester 1 ya. Iya. Kita berharap karena semester 1 nih. Baik Sobat IMS, untuk memudahkan pembuatan video, paling gampangnya sebenarnya tontonlah Robinson Journey. Ada di YouTube, ada di mana-mana. Di Instagram Robinson Journey, semua sosial medianya Robinson Journey itu namanya sama, Robinson Journey. Kita akan kasih tahu di sana nanti bagaimana caranya untuk ikut kompetisi ini. Oke, mungkin kita lihat hadiahnya ada juga loh. Oh iya, hadiah nanti dulu. Ya. Kita lihat tutorialnya, cara mengikuti pembuatan video Alamku Negeriku. Silakan. Dalam keterbatasan, lakukan hal tanpa batas. Ini adalah kesempatan yang istimewa untuk memberi kontribusi kepada negara kita, minimal daerah kita, memperkenalkan. Bang Robinson mungkin bisa lebih mengajak lagi teman-teman sobat IMS untuk berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Ya, sahabat sekalian, mari kita punya alam yang indah di daerah kita masing-masing. Dimanapun sahabat berada,
Mari gunakan alat dokumentasi, mau handphone kah, atau GoPro, atau kamera profesional, atau bahkan drone mungkin punya, itu akan jauh lebih bagus lagi. Silakan optimalkan alat dokumentasi yang kita miliki itu, tunjukkan betapa daerahmu itu indah, betapa Indonesia ini luar biasa. Jadi itu ajakannya kami dengan Diandra. Mari sama-sama lewat kompetisi ini kita akan undi siapa yang terbaik, video mana yang terbaik. Jadi video terbaik itu bukan harus yang bagus sekali, kualitasnya nggak harus kayak gitu, editnya harus begini dan begitu, enggak. Yang penting orang bisa lihat, Kohen, betapa daerahnya mereka itu indah. Nah, ini juga motivasi nih, iya. yang baru belajar belum tentu pasti kalah. Iya. Bisa jadi karena keunikan betul. Tempatnya justru Informasinya bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah mencoba, ini kesempatannya. Kebetulan saya dulu pernah menjadi editor in chief National Geographic dan juga majalah Jeep. Tahu betul ini misi mulia. Dan kita salut kepada Robinson Journey yang berani, yang menjadi motivasi untuk kita semua. Silakan. Nanti dari hasil video-video ini kita akan kompetisi, namanya kompetisi ya Kohen, pasti ada reward yang kita akan berikan. Nah, itu hadiah tuh yang penting. Ya, reward ini akan kami berikan ke sahabat semua, di mana reward ini nanti akan kami bagi 2 kategori dan 4 kelompok. 2 kategori, ya. 4 kelompok. Ya. Kategori yang pertama adalah yang amatir dan profesional. Yang amatir dan profesional bedanya cuma di drone. Syarat yang untuk profesional, kalau dia pakai drone, dia tidak boleh daftar di amatir. Disqualify. Iya, dia harus pindah lah. Oh, dipindahkan. Dia pindah ke profesional karena dia pakai drone gitu. Tapi kalau untuk masuk di kategori profesional, nggak harus pakai drone, pakai kamera biasa. Kalau dia pede gitu ya silakan di situ. Tapi kalau untuk yang di amatir, misalnya dia pakai drone, tapi aku mau di amatir, ya nggak boleh. Kalau pakai drone itu harus. Fair. Ya, gitu. Itu aja bedanya. Ini dan ini gratis. 2 kategori. Ya, 2 kategori, masing-masing ada 2 kelompok. Jadi makanya ada 4 kelompok. Masing-masing kategori ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu motor yang pakai motor wisatanya dan yang pakai mobil. Jadi kan kita mengajak orang untuk berwisata dengan kendaraan pribadi. Jadi harus pilih salah satu ya? Iya, ada kelompok motor, ada kelompok mobil. Kita bagi 2 nanti karena hadiahnya beda. Yang kelompok motor nanti bisa dapat hadiah helm loh, helm keren yang kayak saya pakai jelajah gitu. Harganya jutaan satu helmnya. Gitu. Nah, bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Karena selama Robinson Journey jelajah keliling Indonesia, kami kan disupport sebadan-badan ini, sampai yang di mobil-mobil kami itu banyak sekali yang produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang satu semangat dengan Robinson Journey. Nah, jadi produk-produk ini yang akan menjadi hadiah-hadiahnya. Helm kah atau jaket riding dari Kontin, helm dari Juragan Helm, nanti belum kacamata, nanti banyak yang sahabat bisa dapati. Ya mudah-mudahan juga dapat cash money nanti sebagai hadiahnya. Tapi saya nggak mau sampaikan itu sekarang dulu karena tujuan kita bukan itu. Motivasi utamanya bukan itu. Yang utama adalah kita bersama-sama memajukan negeri kita melalui sektor pariwisata. Ya, promosikan daerah kita. Mari promosikan itu gitu. Nah, jadi itu hadiahnya. Nanti yang mobil, kategori mobil, kelompok motor dan mobil ini kan ada di masing-masing kategori. Kategori amatir ada mobil dan motor. Kategori profesional ada mobil dan motor. Semua hadiahnya akan dipisahkan. Nah, tadi Kohen ada bilang, yang bikin videonya cuman sederhana aja, takutnya nggak menang. Enggak. Semua punya kesempatan yang sama. Dan kalau menang nanti, salah satu videografer Indonesia akan yang menjadi juri, dia akan kasih kelas training gratis untuk para kontestan. Saya juga mau ikut. Nanti kita akan bikin kelas training gratis bagi video-video para kontestan yang masuk nominasi. Kita akan buka kelas training 2 kali secara online aja, ya kan zamannya online sekarang ini. Jadi diajarkan bagaimana membuat video yang baik dan benar gitu. Kita ajarkan, kemudian ya mari terus tunjukkan, jangan berhenti karena kompetisi ini aja. Tunjukkan terus lewat sosial media, kita posting semua, kita promosikan Indonesia gitu. Nah, itu yang kita sudah siapkan sekarang ini. Saat ini mohon izin, kami hanya menyampaikan bahwa
kontes video ini terbuka untuk sahabat semua di daerah masing-masing. Promosikan daerahmu melalui kontes video ini. Gitu kok. Oke, Bang Robinson, kita akhiri pembicaraan kita yang sangat menarik ini. Kita berharap partisipasi yang masif dari semua teman-teman, baik yang amatir, setengah profesional maupun yang sudah profesional. Boleh, dan ini gratis kok. Oke. Dan IMS dan Diandra Promosindo mengucapkan salut dan atas inisiatif dari Robinson Journey untuk memajukan dunia pariwisata Indonesia. Tetap sehat, Bang Robinson. Siap, sama-sama Kohen. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Diandra Promosindo dan sahabat sekalian. Mulai sekarang, mari berkarya, mari tunjukkan keindahan daerahmu. Bersama-sama kita mau promosikan Indonesia. Kita tunjukkan betapa Indonesia indah dan luar biasa. Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia. Nah, sahabat, itu tadi talk show-nya saya. Keren banget. Sahabat udah lihat kan bagaimana penjelasan kontes video Alamku Negeriku. Saya mau bilang terima kasih ke teman-teman Diandra yang udah membantu mensukseskan, menyuarakan kontes video Alamku Negeriku. Tadi udah bagi-bagi hadiah. Berikutnya kita akan bagi-bagi hadiah lagi, dibantu oleh teman-teman yang buka dong, buka biar kelihatan. Cie. Buka sebentar aja. Ada kita ada giveaway. Fotonya tetap sama. Mereka siap untuk membagikan giveaway. Setelah ini, sahabat pantengin terus Instagramnya Robinson Journey dan IMS_ID, karena dari postingan-postingan kami akan bagi-bagi hadiah, menangkan hadiah-hadiah menarik giveaway yang mereka udah siapkan ini. Nanti dibagi ke sahabat sekalian. Hadiahnya apa? Lihat aja nanti. Untuk kita menyuarakan, mengajak sahabat sekalian, tunjukin Indonesia yang indah itu dari dokumentasinya kita. Ini kita baru menyuarakan begini aja udah bagi-bagi hadiah, apalagi nanti kalau ikut kompetisinya dan menangkan hadiah. Oke, bye-bye. Terima kasih.